Tips untuk mencapai pemberdayaan diri. Pemberdayaan diri bisa diartikan sebagai situasi di mana seseorang dengan penuh kesadaran membuat keputusan untuk menjadi mandiri, memiliki kepercayaan diri, dan terus mengembangkan diri ke arah yang lebih baik. Hal ini termasuk membuat keputusan yang positif, mengambil tindakan untuk maju, dan yakin pada kemampuan diri dalam melaksanakan keputusan. Orang yang berdaya memahami kekuatan dan kelemahannya sendiri, dan memiliki motivasi untuk belajar. Mereka adalah orang-orang yang memegang kontrol atas kehidupan mereka dengan cara menetapkan tujuan secara mandiri dan mengambil langkah untuk mencapainya. Mereka tidak hanya tahu bagaimana menyelesaikan suatu pekerjaan, tetapi juga percaya diri, fokus, dan nyaman dalam mengambil keputusan yang memandu mereka menuju masa depan. Sebagai contoh, jika seseorang kehilangan pekerjaan, dia bisa saja bersikap pasif dalam mencari pekerjaan dan menunggu seorang rekruter menemukan mereka di LinkedIn. Atau sebaliknya, dia bisa mengambil langkah proaktif mencari pekerjaan baru yang lebih baik, mengontak kolega lama, meningkatkan keterampilan-keterampilan yang dapat dijual, misalnya, keterampilan berbahasa Inggris, dan memperbarui resumenya. Pemberdayaan diri memungkinkan seseorang untuk menyadari bahwa ia memiliki kekuatan untuk membuat pilihan-pilihan yang bisa membantunya mencapai tujuan. Jika kamu sedang berusaha untuk mencapai pemberdayaan diri, fokuslah pada apa yang menjadi doronganmu. Identifikasilah apa yang dapat kamu kendalikan, dan pertahankan pola pikir yang objektif dan berorientasi pada tujuan. Hal ini juga pastinya berlaku ketika kamu ingin memulai penguasaan bahasa asing. 8 tips berikut dapat membantumu mencapai pemberdayaan diri. 1. Kembangkan sikap positif. Orang-orang yang percaya bahwa mereka punya andil besar dalam mengendalikan nasib mereka sendiri, lebih mungkin untuk mencapai tujuan masa depan mereka. Kembangkan sikap dan pandangan positif dengan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan kamu. Kejarlah keinginan besarmu, dan yakinlah pada kemampuanmu. 2. Tetapkan tujuan yang wajar. Sasaran yang terukur dan dapat dicapai adalah faktor penting dalam pemberdayaan diri. Dan memahami cara menetapkannya dapat membantumu mencapai sasaran tersebut dengan lebih mudah. Untuk membuat rencana yang solid dan menetapkan tujuan dengan jelas, coba terapkan elemen SMART: spesifik, measurable, attainable, relevant, time-bound. Untuk lebih memahami apa itu SMART, kamu bisa membacanya pada artikel 7 tips belajar bahasa Inggris secara self-study. 3. Kelilingi dirimu dengan orang-orang positif. Tertawa itu menular, begitu pula dengan pesimisme dan kenegatifan. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang berpikiran sama dan termotivasi. Hal itu dapat membantumu merasa diberdayakan untuk mencapai tujuanmu. Jika self-esteem kamu sedang rendah, jadwalkan waktu untuk hangout dengan teman-teman atau anggota keluarga yang positif. Bila kamu sudah membuat rencana untuk mulai belajar suatu keterampilan yang akan menambah value MU, keterampilan berbahasa Inggris misalnya, kamu bisa mendengar sharing dari teman-temanmu atau keluargamu yang sudah lebih dahulu memulainya. Merasakan kepositifan mereka dapat meningkatkan kesejahteraan mentalmu, mengurangi kenegatifan, dan memberdayakanmu untuk mengejar impian. 4. Terapkan self-talk yang positif. Untuk menjalani kehidupan yang memberdayakan diri sendiri, fokuslah pada apa yang dapat kamu lakukan alih-alih berfokus pada apa yang tidak dapat kamu lakukan. Misalnya,
Bila kamu ingin melamar beasiswa untuk pendidikan tinggi ke universitas di luar negeri yang mengharuskanmu fasih berbahasa Inggris. Daripada mengatakan, "Saya tidak menguasai bahasa Inggris," cobalah katakan, "Saya belum menguasai bahasa Inggris. Saya bisa belajar." Kamu harus melatih otakmu untuk melihat kelemahan sebagai kesempatan untuk belajar yang akan membantumu untuk tumbuh, berkembang, dan maju. Mempraktikkan positif self-talk dan menunjukkan kepercayaan diri pada kemampuanmu untuk mencapai tujuan dapat membantumu mengambil langkah dalam mencapainya. 5. Bersikaplah asertif. Orang-orang yang berjuang menuju pemberdayaan diri harus merasa nyaman mengekspresikan pikiran, ide, dan kebutuhan mereka. Misalnya, jika kamu mendapat tugas sekolah yang mengharuskanmu berkolaborasi dalam sebuah proyek, tetapi kamu dihadapkan pada situasi di mana kamu seolah-olah menjadi orang yang harus melakukan sebagian besar pekerjaan. Jangan merasa bersalah ketika kamu terdorong untuk mengatasi masalah ini dengan meminta anggota kelompok lainnya untuk melakukan bagian mereka. 6. Buat daftar tindakan. Orang yang berdaya adalah orang yang mengambil tindakan, menunjukkan pola pikir yang berkembang, dan merasa nyaman dalam belajar dan mengembangkan kemampuannya. Mereka juga memahami bahwa kesuksesan tidak datang dalam semalam tetapi merupakan puncak dari keputusan dan tindakan. 7. Rawatlah dirimu. Kamu mungkin berpikir bahwa perawatan diri tidak ada hubungannya dengan pemberdayaan diri. Padahal perawatan diri itu mencakup aktivitas apapun yang kamu lakukan untuk diri sendiri agar merasa bahagia dan sehat. Ini dapat mencakup segalanya, mulai dari makan dengan benar, berolahraga, hingga merawat penampilan diri. Menjadwalkan waktu untuk bersantai akan membuat kamu lebih produktif. Selain itu, bersikap baik kepada diri sendiri dapat membantumu menjadi percaya diri dengan kemampuanmu untuk mengatasi kesulitan. 8. Berhenti membandingkan dirimu dengan orang lain. Perlu disadari bahwa kita semua memiliki kekuatan dan kelemahan unik kita sendiri, dan alih-alih bersaing dengan orang lain, bersainglah dengan diri sendiri dengan terus membuat kemajuan atas target-target yang telah kamu tentukan. Kita harus melihat pemberdayaan diri sebagai pengembangan diri yang berkelanjutan. Saat keadaan berubah dan berkembang, kita pun harus berubah dan berkembang, dan itulah mengapa kita membutuhkan pemberdayaan diri yang berkesinambungan.